yang menghiasi, melukis indah tubuh dan nurani, menuntun ke arah yang suci. Alam berkembang, jadikan guru pedoman dasar setiap waktu. Beragam warna, tujuan satu, melahirkan bibit yang bermutu. Wahai para pendidik sejati, warnai putih yang berbudi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat Kepala Sekolah SMK dan SMAD, dengan hormat teacher-teacher dari SMA dan SMKD. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu di kelas saya, yaitu calon guru penggerak Octavio Weni Kota Padang angkatan ke-7. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan bagaimana pembelajaran kami selama di guru penggerak. Nah, di sini kami membuat aksi nyata di modul 1.4. Di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu kami baru mencoba membahas tentang bagian-bagian pembelajaran saja di konsep-konsep dasar saja. Nah, di sini kami mencoba mensosialisasikan kepada teacher-teacher semua. Oke, untuk lebih semangatnya teacher-teacher, mari kita kasih tepukan untuk ice breaking-nya dulu. Biar lebih semangat ya, dengan siang yang cerah ini memberikan semangat yang lebih tinggi lagi. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, yang tampil ini adalah lambang guru penggerak. Nah, makanya untuk di awalnya saya memberikan simbol seperti ini, dia guru bergerak Indonesia Maju. Selanjutnya, nah inilah dia Bapak Pendidikan kita yang menjadi filosofi kita dalam mempelajari atau mengajar nanti di sekolah dengan tujuan merdeka belajar. Nah, kali ini yang akan saya tampilkan adalah tindakan aksi nyata dalam menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam pembelajaran. Mungkin teacher-teacher baru mengenal kata keyakinan, sebenarnya sudah kita lakukan setiap harinya. Apalagi di sekolah kita, Yayasan DEK, lebih maju selangkah dari sekolah-sekolah lain, tetapi tidak merasakan istilah-istilah yang digunakan pada pembelajaran ini. Nah, di sini saya fasilitator saya itu Ibu Asliati MPD. Terus pengajar praktek sebagai pembimbing harian saya adalah Ibu Nita Putri Utami. Tujuan pembelajarannya di sini adalah calon guru penggerak ini menyampaikan pembelajaran, penerapan konsep inti dan modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tersebut. Latar belakangnya yaitu mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini sangat penting untuk ditumbuh kembangkan kepada peserta didik kita, karena ini akan memberikan tujuan yang baik, memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada peserta didik kita. Nah, makanya ada kesepakatan kelas. Di sana akan menciptakan kelas idaman atau sekolah idaman yang akan mengembangkan atau mengeksplor kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Di sini konsep inti budaya positifnya ada
8 macam. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Makanya tadi saya sudah menyampaikan kalau sekolah kita sudah mencoba melakukan ini, ya. Di sini karena kita sekolah nasionalis, kebetulan agama kita lengkap. Ada 4 agama di sini yang ada. Nah, kita dipisah termasuk dengan pembelajaran seni budaya juga sudah kita pisah, ya. Nah, di sini nampak, makanya pembelajaran ini sudah berkembang di sekolah kita atau sudah mulai dilaksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Ya. Kira-kira menurut teacher yang P5 ini apakah sudah kita lakukan setiap hari? Ya, sudah ya. Tetapi sebelumnya kita tidak merasakan kalau ini adalah tujuan pendidikan sekarang, tujuan pendidikan Merdeka Belajar dengan judul profil pelajar Pancasila. Jadi kita secara tidak langsung sudah melakukannya selama ini. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu itu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa disiplina, ini pengertian secara harfiahnya. Terus maknanya yang berkonotasi disiplin diri itu menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi apabila seseorang ingin menuju targetnya dan ingin dihargai, itu sering mereka akan disiplin. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan disiplin itu, kata-kata disiplin itu sudah berubah makna menjadi harus patuh, harus taat. Itu yang berubah di zaman sekarang. Nah, kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apabila teacher-teacher menyampaikan disiplin teacher hari ini adalah harus begini, bagaimana? Apakah peserta didiknya langsung bahagia mendengar? Ya, berarti mereka nanti pasti akan langsung diam, langsung apa? Karena mereka akan merasa nanti akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, maka itu akan kita adakan perubahan. Di sini kita bahas dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini dengan adanya motivasi intrinsik. Juga ada termasuk atau terkait kepada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya juga ada kebutuhan dasar manusia. Di sini di dalamnya ada bahasa Inggrisnya, di luarnya sudah saya buatkan bahasa Indonesianya. Itu ada survival. Di situ adalah bertahan hidup. Orang-orang akan mencoba melakukan apa saja demi mempertahankan hidup mereka, demi mempertahankan apa yang mereka mau. Nah, di sana juga ada power. Dengan mau mempertahankan itu, mereka mengeluarkan semua tenaga yang dimilikinya, semua energi yang dimilikinya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sana juga mereka overacting, gitu ya, karena mereka butuh kasih sayang, mereka butuh mau diterima, mereka tidak mau diacuhkan. Di sana juga ada kesenangan dan kebebasan. Setelah itu barulah ketemu dia kesenangan dan kebebasan itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ada 2. Eksternal 2 buah, internal 1. Nah, yang lebih mendekati itu adalah tujuan disiplin positif di internal. Mari
dan hukuman, dari hukuman keluar kata kalimatnya. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Nah, misal teacher II mengeluarkan sebuah peraturan, ya. Misalnya peraturannya setiap hari Senin semua peserta didik wajib membawa topi menggunakan dasi dengan lengkap. Nah, nanti akan keluar kata-kata, Car, kalau tidak menggunakan itu, apa yang akan terjadi, Car? Nah, itulah dia. Berarti dari eksternalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalimatnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau mereka sudah rajin, apa yang mereka dapat? Reward apa yang mereka dapat? Nah, yang ini yang lebih mendekati motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, teacher-teacher nih kalau datang ke sekolah tepat waktu karena takut dengan teacher misku atau memang karena dari teacher sendiri, kalau teacher terlambat berarti nanti anak teacher terlambat, pembelajaran juga akan terlambat. Bagaimana teacher ini? Takut bukan takut dengan kepala sekolah sih, Jar. Kecenderungannya takut ke anak. Kalau kita telat, biasanya anak juga telat dalam pembelajaran. Jadi nggak takut dengan kepala sekolah ya? Kepala sekolah disegani. Iya, betul. Karena kita juga berada di tanah Minangkabau, berarti berarti apa namanya, pimpinan itu kita tuakan. Bukan kita takuti ya, Jar. Ya. Nah, nah, begitu. Jadi inilah yang kita berikan kepada anak-anak kita, bagaimana mereka itu menghargai dirinya sendiri. Tidak ingin mengiming-imingkan apapun, tidak mau menginginkan apa kalau dia melakukan sesuatu. Nah, ini dia posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Di sini sudah banyak yang kita lakukan. Teacher-teacher yang paling banyak melakukan ini yang mana? Di sini ada penghukum. Kata-katanya adalah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Bagaimana teacher-teacher? Apakah pernah melakukan itu teacher-teacher? Kalau menggunakan kata awas Tidak. Tapi saya gini, menggunakan sistem poin biasanya dalam Iya, oke. Nanti kita akan pindah ke berikutnya. Nanti ada itu reward dan punishment ya. Nah, itu juga. Nah, di sini baru bahasanya agak sedikit apa ya? Padahal itu secara umum semua teacher melakukannya kan? Karena sudah bosan ya. Sering kata teacher Yuli. Nah, teacher Yuli di BK sering ketemu seperti itu ya, karena sudah terlalu sering. Pertama, kedua melakukan kesalahan, ketiga, keempat juga tidak berubah. Makanya keluar kata-kata kita itu. Nah, sebenarnya di sini adalah posisi kontrol yang sangat gagal. Itu yang harus kita rubah. Itu posisinya yang pertama adalah penghukum. Itu level paling bawah. Nah, kalau teacher Arif tadi bilang itu masih C1 ya. Ya, jadi bawah. Nah, menghindari. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di situ seharusnya kamu sudah tahu. Ibu sudah melakukan, ibu lelah sekali dan mengatakannya, ibu sudah stres gitu. Nah, berarti kita melihatkan sakit kita, melihatkan lelah kita kepada anak, sehingga mereka merasa bersalah. Oh ya, gara-gara saya teachernya sakit, gara-gara saya teachernya stres gitu. Nah, tetapi itu masih termasuk level. Padahal kita sebenarnya memberikan kata kiasan sebenarnya itu kan, supaya mereka merubah. Tetapi itu masih juga level bawah, yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah mengajaknya sebagai teman atau sebagai pemantau dengan kalimat, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu boleh. Atau lakukanlah demi teacher. Atau lakukanlah ini. Nanti kepala sekolah tidak memberikan kesempatan untuk kalian berkreativitas kalau bagian ini tidak kalian selesaikan. Itu berarti kita secara berteman gitu. Selanjutnya pemantau. Di sini juga kita bertanya, sewaktu dia melakukan kesalahan, kita bertanya, kamu tahu nggak, nah ini peraturannya itu seperti apa? Ya, mungkin memang agak
Iya. Kamu nanya. Kamu nanya ya? Iya. Itulah yang viral sekarang ya, Cak. Iya. Nah, itulah yang harus kita usahakan. Bagaimana supaya sikap-sikap peserta didik kita seperti itu tidak keluar kata-katanya yang ini. Nah, itu dia di kontrol pemantau. Nah, kontrol paling tinggi adalah sebagai manajer. Di sini kalimat yang kita sampaikan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misal, seperti peraturan teacher ini tadi, tidak bawa topi, tidak pakai dasi misalnya. Jadi kita tanya, di sini adalah apa yang kita yakini, bukan apa peraturan yang sudah kita buat, karena peraturan itu berbeda, karena peraturan lebih ke disiplin, lebih ke adanya punishment. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia keyakinan kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya untuk pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, kalau menurut Teacher Fadli, kira-kira apa yang pada kalimat pertama pembahasannya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena jika terjadi kecelakaan kita Ya. Jadi di sini kita itu meminta, bukan memerintahkannya untuk melakukan hal yang baik demi dirinya dan kita semua. Nah, istilahnya kalau orang kita aspal itu nggak lunak ya, mau pagi, mau siang, mau malam, aspal tetap keras. Nah, itu istilahnya. Oke, kita lanjut. Ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memiliki tabel T dan Y. Nah, tabel T-nya kita lewatkan saja karena teacher sudah tahu juga mungkin positif negatifnya gitu. Nah, itu dia. Kalau yang bagian Y-nya ini hormat, di sini dia terdengar. Misalnya kata-katanya, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, begitu menyampaikannya. Kalau yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, itu yang terlihat. Kalau berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan apabila menemukan masalah di sekolah kita. Di sini ada pemecahan masalah, itu ada 3 yang dikenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas bagian bawah. Yang sebelahnya lagi adalah validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu, atau teacher juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Nah, seperti kata teacher Nispu tadi, pasti ada jawaban-jawaban anak kita yang terpengaruh dengan sosial media atau media-media yang dia gunakan yang lainnya. Karena anak kita tidak bisa lepas dari gadget mereka sendiri. Nah, disinilah bahasa-bahasa atau tabungan kosakata yang harus setiap hari kita tambah di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kata-kata yang baik yang tidak menyinggung perasaan mereka. Nah, karena di sini di pembelajaran kita setiap hari sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu menghamba kepada anak. Pernah didengar? Nah, menghamba kepada anak itu bukan kita patuh hormat kepada anak.
mau yang positif ya, Jar. Nah, di sini mungkin kita pernah mendengar anak itu adalah ibarat kertas putih, gitu ya, Jar? Ya. Nah, kira-kira sekarang masih seperti itu, Jar? Masih. Sebenarnya tidak kertas putih polos yang betul-betul bersih tanpa isi. Karena anak kita itu lahir, mereka sudah memiliki kodrat alam mereka sendiri, kodrat zaman mereka sendiri. Kodrat alamnya apa? Mereka lahir di alam mereka sendiri, mereka lahir di zaman mereka sendiri. Jadi mereka tidak sama dengan kita. Nah, mungkin seperti saya sudah lebih duluan lahir, pasti ya, karena kita seorang guru, nggak mungkin kan kita sama dengan mereka ya. Tetapi jarak kita di antara guru-guru sesama guru itu kan berbeda juga. Nah, itu semuanya berbeda. Jadi kita mengeksplornya, mengajarkan mereka, memberikan pembelajaran sesuai kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Kita tidak boleh memaksakan, apalagi dengan berkata, dulu teacher begini. Nah, hati-hati ya, Jar. Tidak lagi kata-kata kita yang seperti itu. Dulu teacher seperti ini. Kenapa kamu begini? Dulu teacher di seumuran kamu ini begini. Tidak bisa, Jar. Karena di masa dulu kita tidak ada handphone. Apalagi yang kita tonton itu hanya televisi, mungkin ya siaran-siaran nasional aja gitu. Nah, itu pun mungkin juga sesuai dengan aturan yang ada di rumah kita. Orang tua kita tidak membebaskan kita seperti anak memegang handphone. Apalagi sekolah kita digitalisasi. Jadi mereka bebas memegang. Kita tidak bisa mengontrol secara detail kapan mereka melihat yang kita suruh pelajari, kapan mereka melihat keinginan mereka sendiri. Nah, di situ. Jadi di sini kita harus menstabilkan identitasnya seperti apa. Jadi kita tanyakan dulu ke mereka. Misalnya mereka berbuat salah, tidak memakai dasi tadi. Nah, kita satu poin saja ya, Jar, kita apakan? Tidak memakai dasi, kita panggil dia ke kantor. Misalnya titip sama temannya, tolong panggilkan si A ya, dia datang. Jadi kita bertanya, Anda nggak tahu kenapa dipanggil ke kantor? Enggak, Jar. Nah, di sini kita menyampaikan kata-kata keyakinan tadi. Apa yang ada atau apa yang kita buat di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita? Keyakinan apa yang kita buat atau kesepakatan apa yang kita buat? Nah, mereka pasti akan tahu. Secara tidak langsung anak-anak kita itu kan sudah, apalagi kita sudah tingkat atas, jadi mereka akan mengerti. Jadi kita tidak langsung, kenapa kamu hari ini tidak menggunakan dasi? Padahal kita sudah menyampaikan, padahal ini sudah peraturan kita. Nah, itu dia menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau kesalahannya. Nah, di sini kita membantu murid untuk menyelesaikan permasalahan sesuai atau dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kata-katanya begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh untuk berusaha dan segala macamnya. Nah, kembali kita ke kasus kita tadi, tidak pakai dasi. Jadi kita sambungan kata dari tadi, kamu tahu keyakinan kelas, berarti kita sambungannya adalah mungkin kamu mau lagi tidak menggunakan dasi, tidak berseragam misalnya, tetapi apa alasannya? Kenapa kamu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu? Permasalahan apa yang ada di balik semua ini? Nah, seperti itu, Cek. Di sana validasi kebutuhannya akan bisa kita gali. Nah, kita akan selalu bertanya sesuai dari jawaban apa yang mereka sampaikan. Di sini selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang disampaikan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Nah, jadi dari sambungan kata kita di validasi tadi, untuk kata terakhirnya inilah yang akan kita sampaikan. Mungkin teacher
menyelesaikan kasus kalau kasusnya itu berat, betul. Nah, tetapi secara berangsur-angsur kita mencoba untuk betul-betul menyelesaikan kasus anak dengan segitiga restitusi ini, sehingga anak-anak tidak lagi merasa tertekan, sehingga anak-anak tidak lagi merasa dihukum. Jadi mereka merasa sekolah ini memang betul-betul tempat mereka mengeksplor diri mereka. Memang betul-betul merasakan kalau teacher-teacher itu adalah teman mereka, orang tua mereka, pengganti orang tuanya di rumah. Apalagi kalau orang tuanya di rumah itu lebih sibuk. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami. Nah, di sini saya contohkan penyelesaian kasus. dia bicara contoh penyelesaian sebuah kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada 3 macam segitiga restitusi tadi yang sudah dicobakan kepada ananda kita tadi yang memiliki sebuah kasus. Nah, mungkin juga teacher akan merasa ini kasusnya tidak terlalu berat, ya, mungkin merasa seperti itu. Tetapi kalau misalnya kasusnya lebih berat lagi, bagaimana cewek ini? Gitu. Nah, di sanalah kita akan mencoba memulai dari menstabilkan identitas tadi. Itu yang pertama kali yang harus kita betul-betul secara detail menyelesaikannya. Sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, yang betul-betul diidamkan oleh peserta didik yang sekolah di tempat kita ini. Nah, semoga kedepannya juga pendidikan kita yang diinginkan merdeka belajar, bahagia, sehingga anak-anak kita sesuai belajar dengan keinginan mereka dan mereka berhasil sesuai apa yang mereka inginkan. Itu ya teacher. Jadi semoga kedepannya teacher-teacher dalam menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan di kelas menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, sekian saja teacher presentasi saya hari ini tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, mungkin ada sedikit iklan, ya. Ini selalu kalau kita buat video ada yang endorse ya. Ini endorse-nya dari Dinas Pendidikan juga, Cer. Nah, karena di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya mengendorsekan, saya mempromosikan juga tentang guru penggerak. Untuk yang angkatan ke-9 sudah lewat ya, Cer, pendaftarannya. Nah, dengan saya mencoba mempresentasikan ini semua ke teacher juga tergerak semuanya
mencoba mendaftar juga ke menjadi guru penggerak selanjutnya di angkatan ke-10, 11 atau kapanpun dibuka. Karena ini mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang bagus untuk kita kasih kepada anak-anak setiap harinya. Ya, demikian saja, teacher. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan di dalam kegiatan hari ini. Saya ulang lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kali ini keyakinan kelas kita itu apa? Sebelumnya, itu keyakinan agama kita ya, bukan keyakinan untuk kelas kita. Keyakinan kelas kita itu adalah untuk menciptakan kelas yang nyaman untuk kita belajar atau kondisi kelas yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, untuk kali ini, untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama, keyakinan bersama, maka teacher meminta Ananda untuk mencoba atau meminta Ananda untuk membuat masing-masing apa yang Ananda mau, apa yang Ananda inginkan supaya kelas ini terasa nyaman untuk belajar, menjadikan kelas ini sebagai rumah kedua dalam belajar. Ya, jadi Ananda nanti akan mencatat ini satu-satu, satu kertas, satu keinginan. Tetapi kalau misalnya satu orang memiliki keinginan lebih banyak, silakan dibuat satu-satu. Tidak perlu ada nama, hanya tulisan apa yang diinginkan saja. Oke? Mengerti semua? Ya, kita mulai saja. Bisa bagi kertasnya. Akan bagikan. Kalau misalnya mau satu, ambil satu kertas. Kalau misalnya lebih, bagi-bagi ke belakang. Teacher tunggu 5 menit. Kalau sebelum 5 menit sudah selesai, silakan ditempel di depan. Oke, apa keinginannya? Ya. Jadi kalau untuk kelas memangnya butuh cewek juga, Wi? Ya, oke. Nah, apa keinginannya? Silakan dipikirkan. Kecil tulisannya juga boleh, yang penting bisa dibaca. Ya, bagi kertasnya. Ya. Jangan lupa lemnya, karena nanti akan kita tempel di dinding. Kurang kuat ya? Gak apa-apa, jangan ditempel dulu di tempat kalian, kita tempelnya di depan. Keinginan Ya, kalau sudah selesai langsung tempel aja. Nggak usah pakai nama. Keinginan kalian saja. Kalau udah selesai, tempel aja berurutan. Ya, oke, Dinda sudah selesai. betul. Nggak usah tinggi-tinggi Dinda, bawah juga boleh. Nah, oke ya, tempelannya. Oke, ini tempelnya. Kalau ada teman Dinda, tanya ke kantor. Kita pakai lakban putih ya. Bisa kan? Punya Dinda nggak mau dia. Oh, lepas ya. Ya, warnanya ya kurang bagus sih isinya. Ya, apa tuh? Itu berasa. Ini kan positive vibe dong, kan untuk kita di kelas ini. Apa yang kalian mau kan? Namanya aja untuk menciptakan kelas yang nyaman untuk kita belajar. Ya, silakan ditulis. Ya, jangan kasih tahu teacher, nanti kan kita mau apa? Mau tempel-tempel ya. Punya barang bisa tempel. Ya, coba. Punya barang bisa. Nah, jadi aja kalau ada. Sini aja jarak. Oke, lagi menunggu siapa pindah bawah papan. Oke, ya. Oke, kembali. Petir, jangan tempel situ dulu petir. Ada Din? Oke. Keren pindah bawah papannya. Bisa. Din. Nah, itu Din. Susun yang rapi. Oke, bisa.
Kecil aja, banyak banyak. Ya, Bapak. Ini ya. Ini punya siapa tadi Mas Riapa nih? Punya temannya. Ya, punya Mas. Satu. Ini ayam apa nih? Dia akan di depan aja Cesa, supaya dia apa? Ini aku masih. Yang udah selesai dulu. Ya, potong-potong aja, nggak usah terlalu jarang-jarang. Hati-hati. Kucing. Oh ini sedang ingat apa yang sedang diingat Pak? Satu keinginannya Pak Dem menambah. Ini nanda banyak tuh, harusnya banyak tuh kertasnya. Ya, namanya banyak, nanti kan kita mau ganti. Iya, oke. Ini udah semua nih orangnya. Berapa kita semua nih? 4. Tadi kan 12, 15. Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 15. Ini yang sebelum ini kita kasih. Kita baca masing-masing. Bagaimana kira-kira keinginan yang sudah Ananda semua tuliskan di depan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama di sini, saya ingin pertemanan di kelas yang akrab dan dekat. Ya, berarti kita semua itu di dalam kelas tidak ada rasa perbedaan walaupun sekolah kita nasionalis. Ini keberuntungan untuk kalian karena kita di sini tidak hanya satu agama, malah semua agama ada istilahnya ya, lengkap di sekolah kita. Itu harus bagus sekali. Itu memahami sekalian hukum. Selanjutnya di sini. Ini dari cegah langsung satu-satu aja, jadi terpaksa baca semua nih. Jam istirahat minimal 20 menit. Nah, ini kita bahas. Kalau masalah jam istirahat itu kita kembali ke sekolah ya. Bagaimana pihak sekolah, peraturan di sekolah kita. Itu kan peraturan umum ya. Itu bahasa Inggris kita umum, bagaimana kita menyelesaikannya. Santai, jam pulangnya cepat, penuh hiburan. Ekskulnya jalan jangan hukumannya tapi meringankannya. Oh gitu, jadi jangan hukuman aja ya, karena memang kita tanya dulu. Kalau misalnya Ananda berbuat kesalahan nih, ya. Kalau ditanya itu mau jujur nggak? Tidak. Nah itu dia. Karena sewaktu tidak jujur, makanya hasilnya prosesnya jalannya nggak baik. Tetapi kalau Ananda jujur, pasti tidak akan ada hukuman. Tapi ujungnya pasti apa? Pasti ada ajar. Nah, sebuah kesalahan kalau tidak ada konsekuensi yang diberikan, tidak akan ada perubahan. Benar nggak? Tidak jerah. Tetapi kita juga tidak boleh memberikan hukuman yang tidak sesuai atau tidak bermanfaat. Ya, kenapa teacher menyampaikan seperti ini? Karena dari dulu sama-sama dulu memang seperti itu. Karena kita itu dipengaruhi oleh penjajahan Belanda. Itu awalnya masa-masanya dulu. Makanya masa dulu itu Ki Hajar Dewantara, tahu nggak? Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itulah yang merubah pendidikan kita semuanya. Sampai sekarang itu kurikulum merdeka itu Ki Hajar Dewantara. Apanya? Tetapi di perjalanan di Indonesianya setiap tahun itu ada perubahan atau sekali 2 tahun ada perubahan. Nah itunya yang ada perubahan itu yang kurang baik nampaknya. Nah ini kita apa dulu ya? Di sini
Gurunya harus happy mood kalau masuk kelas, belajar dengan santai. Oke, berarti ini santai-santainya sampai sini sama. Kalau ini teman kelas beda ini. Saya ingin lebih interaktif dalam kelas. Apakah? Oh, sendirinya saja interaktif. Kalau sama temannya gimana? Apakah kurang interaktif? Nah, itulah dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kita ada tutorial sebaya. Kalau misalnya temannya kurang aktif, temannya kurang tertarik belajar, motivasi, nah kita mengajaknya. Itu dia. Ya. Selanjutnya, saya ingin pembelajaran yang mengasihkan agar tidak bosan. Berarti sama, santai. Saya ingin berteman baik, berarti kesini kuncinya. Setiap pertemuan ada ice breaking dari gurunya biar jadi naikkan mood dan semangat. Oke, ada ice breaking saat di kelas supaya nggak bosan. Dia sama. Saat materi pembelajaran nggak terlalu berisik, bercanda, ketawa yang keras agar tidak mengganggu teman yang lain. Oke, berarti ini kelas yang nyaman ya. Saya ingin guru tidak banyak memberi anak murid tugas dan tidak banyak ceramah. Tidak ada sampah yang berserakan di kelas. Nah, masih ada sampah di kelasnya? Hah? Masih ya? Nah, tolong diingat sampah-sampah itu. Bantal untuk tidur. Betul, ini sekolah merupakan rumah kedua. Tapi saya juga nggak mungkin harus ada bantalnya. Ya? Ya, nanti ada kasur juga. Ada dong. Terus ada selimut juga dong nanti. Ada dong. Nah, terus ke sekolah ini mau belajar atau mau tidur? Ya, ini tidak ada sampah sudah. Ini keinginan saya kelas bersih, guru tidak boleh marah-marah. Oke, saya ingin punya teman banyak. Oke. Guru tidak boleh marah. Ya, berarti intinya itu adalah mari kita tulis dengan videonya ada alat tulis teacher ini. Hai. Hilang kata-kata lagi akan mau hilang. Yang pertama mengajar dan belajar harus santai. Yang kedua, guru tidak boleh marah-marah. Yang ketiga, kelas harus bersih. Yang keempat, kelas bersihnya mana? Kok nggak komen bersihnya nggak ada? Kelas harus tenang. Yang kelima, berteman dengan baik. Yang keenam, belajar lebih interaktif. Nah, kira-kira, itu pengelompokannya hasil dari yang Anda tulis semua. Dari yang kalian tuliskan ini, kira-kira bisa terlaksana nggak? Bisa. Nah, apa solusinya Cesa? Kalau nomor 1, belajar mengajar itu harus santai. Jadi ngapain? Muridnya ngapain? Gurunya bagaimana? Muridnya mendengarkan. Nah, apakah seperti itu Lutfi? Iya. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa gurunya yang kedua akan begini? Karena yang ininya tidak Terjalankan. terlaksana. Itu. Jadi sewaktu berbicara, berkomunikasi, itulah kesalahan kita zaman sekarang. Banyak kita lihat meme-meme di handphone, ya. Meme apa meme sih? Meme. Oh, meme, ya deh. Pokoknya misalnya meme kan gitu kan. Amin atau meme. Ya. Nah, itu kalau zaman dulu gambar anak-anaknya main layangan. Kalau zaman sekarang main drone. Kalau zaman dulu ngobrol dengan orang tua di ruang keluarga. Kalau sekarang semuanya di kamar masing-masing. Termasuk orang tua juga seperti itu kan. Nah, itulah fenomena kita sekarang. Tetapi
boleh. Tak ada yang melarang main handphone. Sekarang Cer, saya mau chatting sebentar Cer. Ada yang ini, teman dekat saya Cer. Boleh juga, nggak masalah. Tapi ya jangan begini aja main handphone itu sampai teachernya selesai ngomong. Ya kan? Nah, itu permasalahannya. Jadi ininya akan terlaksana kalau ininya dilaksanakan. Betul tidak? Betul atau betul? Betul. Harus jawab betul karena nggak ada yang lain. Oke, terus apa? Selanjutnya nomor 3. Kelas harus bersih. Atau pilihan Dinda. Kelas harus bersih. Siapa yang biasanya buang sampah? Masuk laci. Nanti masuk laci pas bongkar-bongkar laci ya jatuh atau iya, pura-pura nggak tahu. Capek tangannya, nggak buang sampah ke bawah. Ya, atau bercanda sama teman. Padahal tuh udah habis ngelap-ngelap tangan kan, tuh langsung tembak apa? Woi, nah bercanda. Padahal tuh buang sampah itu sebenarnya. Nanti teacher lihat kan, Niko, kamu main apa sampah itu ngomong? Nggak sana. Jadi akhirnya berkelahi lah, inilah segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ini, Boleh marah. itu jadinya. Tidak ingat. Tolong diingat lagi itu. Selanjutnya, kelas harus tenang. Apakah kelas kita ini harus ada recording terus? Beda. Padahal kita punya CCTV. Nah, tapi apa gunanya? Itu langsung ada sama CCTV. Ya. Nah, kita tidak perlu hal-hal yang menjadikan atau faktor dari luar untuk menjadikan kita seorang pelajar yang baik. Ya, harus dari diri kita sendiri. Kalau lelah ya udah kasih tahu sama gurunya dulu. Mungkin kalian pasti bilang, Cer nanti gurunya nggak mau dengar Cer. Teacher yang lain tuh pasti nanti mungkin teacher aja Cer kami istirahat Cer lelah. Mungkin teacher dia kan. Kalau teacher yang lain gimana Cer? Ya diperhatikan pula. Teacher yang masih menerangkan materi pelajaran, terus kalian bilang, saya lelah Cer. Ya iyalah nggak mungkin boleh istirahat atau bagaimana. Sama kayak teacher di ruang musik. Cer saya mau pergi makan dulu Cer. Ya nggak apa-apa. Karena kita di ruangan musik itu kan bergantian latihannya. Ini yang makan, ini yang latihan, ini yang makan, ini yang latihan. Ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya teacher cicil yang lagi matematika misalnya, terus kalian Cer izin makan boleh Cer? Ya nggak mungkin juga gitu. Nah itu lihat situasi. Oke. Berteman dengan baik. Nah ini juga permasalahan yang banyak ditemukan sekarang, yang harus kita sama-sama selesaikan. Ya, di masa handphone ini, ya Dinda mulai ngantuk karena Dinda nggak ngomong-ngomong dari tadi. Harusnya Dinda kasih komen deh supaya Dinda nggak ngantuk. Kira-kira apa komennya Dinda? Oh. Saya sih yes. Berteman dengan guru. Berteman dengan guru ya? Nggak apa-apa, boleh. Boleh lah. Asal nggak ada bahasa yang lewat. Iya, karena kita ini guru juga saling komunikasi santai juga nggak masalah. Kita kan juga nggak ada bahasa formal dan non formal seperti di Korea, ya. Kecuali kita di Korea itu ya nampak kali tuh bahasa non formal tidak boleh digunakan kepada orang yang lebih besar. Saya sudah makan nasi. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Nggak boleh. Belum nak, cuma begitu aja kan? Teacher belum kan? Itu bahasa Minang yang di Indonesia kan ya, Bi? Nah, itu jadi kalau masalah pertemanan itu adalah masalah tata krama, sopan santun dan egois. Kalau kalian menaikkan ego kalian dengan teman sendiri ataupun dengan guru dan guru juga begitu, nah makanya kesepakatan kelas kita tidak akan terlaksana. Selanjutnya, belajar lebih interaktif. Tidak ada yang menolak Ananda untuk berbicara, tetapi di dalam konteks itu juga, ya. Jadi silakan, apa yang mau ditanyakan? Ini kan enggak, malah udah capek-capek teachernya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dijawab, alhamdulillah. Ini enggak. Ada yang mau ditanyakan? Coba tanya gurunya lagi. Ada yang mau ditanyakan, nak? Nah, itunya yang nggak boleh. Makanya ujung-ujungnya ke sini. Iya. Marah nggak tuh orang ditanya nggak jawab?
Oke. Nah, di sini sudah nampak. Jadi kalau misalnya ini semua Ananda laksanakan, akan terciptalah kelas yang nyaman ya, guru yang tidak akan marah-marah, kelas yang nyaman dan bersih, terus bertemannya baik-baik saja, belajarnya oke, santai dan tenang, dan interaktif pembelajaran semuanya akan dapat. Bisa dipahami semua itu? Bisa kita cobakan untuk pertemuan selanjutnya? Bisa. Bisa, oke ya? Oke. Ya, tapi nanti pas sampai di ruang musik nggak kabur orang-orangnya kan? Ah. Janji kan? Oh kabur atau Farel? Jujur Farelnya. Jadi kita lihat besok apakah Farel kabur atau tidak. Kalau Farelnya kabur berarti dia menepati janji untuk kabur hari ini. Oh enggak. Oke. Nah, berarti inilah kesepakatan kelas yang kita buat untuk menciptakan pembelajaran kita yang nyaman, aman, damai, sentosa ya. Oke, itu saja pembahasan kita tentang kesepakatan kelas hari ini. Ya, terima kasih untuk hasil yang sudah Anda sampaikan. Itu saja. Ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih. Bye. 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 Dah, cukup.